Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Abdul Latif dalam kajian kitab-kitab klasik. Pada video kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang kitab Ghoyah wa Taqrib. Nah, pada video kali ini kita mulai dari Asbabul Hadas. Langsung saja kita ke videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ay hadza faslun. Hadza adapun ini yaitu faslun sebuah pasal asbabul hadasi, yaitu pasal yang menerangkan tentang sebab-sebab hadas. Ya, ini yang dimaksud hadas di sini yaitu hadas kecil ya. Sebab-sebab seseorang memiliki hadas kecil. Hadas itu apa? Hadas itu adalah sesuatu yang menghalangi sahnya sholat. Jadi ketika seseorang itu dia memiliki hadas, maka sholatnya itu tidak sah. Oleh karenanya harus dihilangkan hadas itu dengan wudu. Jika hadas itu hadas kecil, maka dihilangkannya dengan wudu. Dan jika hadas itu hadas besar, maka harus dihilangkan dengan mandi jinabah. Nah, sebab-sebab hadas atau ini juga bisa disebut sebagai hal-hal yang membatalkan wudu. Jadi setelah kita berwudu, kita sudah suci dari hadas kecil. Ketika kita mengalami hal-hal yang yang akan kita terangkan ini, maka wudu kita akan batal. Jadi kita ketika mau sholat harus wudu lagi. Walladzi yanqudu, walladzi adapun sesuatu yang wudu yang membatalkan. Al wudu'a terhadap wudu itu sitatu asya'a 6 perkara. Jadi 6 yang membatalkan wudu ada 6 perkara dalam kitab ini. Rupanya yang pertama sesuatu kharaja minas sabilaini. Sesuatu yang keluar minas sabilaini dari dua jalan. Jadi dua jalan depan maupun jalan belakang, kubul maupun dubur. Ya, kita sudah tahu itu jalan depan jalan belakang, yaitu jalan depan itu jalan tempat keluarnya air kencing biasanya, sedangkan belakang itu tempat untuk keluarnya air besar atau ya itulah kotoran manusia. Nah, sesuatu yang keluar dari dua jalan ini tadi itu apapun yang keluar dari dua jalan itu, maka itu menyebabkan hadas kecil. Apapun itu yang keluar, mau cairan, mau benda, itu semuanya menyebabkan hadas kecil. Jadi kalau mani yang keluar itu menyebabkan hadas besar, yaitu pengecualian ya. Yang kedua, wan-naumu. Yang kedua rupanya tidur ala ghairi hayatil mutamakkini, yaitu tidak pada posisi yang mutamakin. Mutamakin itu posisi yang kokoh. Jadi tidur pada posisi atau keadaan yang tidak kokoh. Artinya di sini orang yang tidurnya itu tidak dalam keadaan duduk yang dimana area pantatnya itu tidak terbuka. Kalau misalkan dia tidurnya dalam keadaan pantat tertutup rapat ketika dia duduk dan tidak ada celah untuk udara masuk begitu, maka tidurnya itu tidak membatalkan wudu. Tapi kalau misalkan tidurnya itu tidak mutamakin, artinya dia goyang ke sana, goyang ke sini dan memungkinkan terjadinya terbukanya lubang pada pantat, maka wudunya itu batal. Jadi tidur yang tidak pada keadaan mutamakin itu membatalkan wudu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, zawalul aqli bisukrin aw maradin. Hilangnya akal karena sebab mabuk atau sakit. Jadi hilangnya akal karena sebab mabuk ataupun sakit. Misalkan sakit, ayan, dia hilang akal, maka dia wudunya batal.
Atau misalkan dia habis mabuk, minum minuman keras dan yang lainnya, maka dia wudunya batal juga. Jadi kehilangan akal karena sebab mabuk ataupun sakit ini menyebabkan dia batal wudu. Seperti orang tiba-tiba gila, maka hilang akalnya, jadi dia batal wudunya. Atau orang yang tiba-tiba ayan, maka dia batal juga wudunya. Selanjutnya yang keempat yaitu lamsur rojuli almar'ata, menyentuhnya laki-laki terhadap perempuan al-ajnabiyata yang ajnabi min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi ketika laki-laki maupun perempuan menyentuh lawan jenisnya yang tidak ajnabi, artinya yang tidak muhrim, yang tidak mahram, maka hukumnya batal wudunya. Misalkan kita dengan perempuan lain bersenggolan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, maka akan batal wudunya. Kecuali kalau misalkan bersentuhannya itu ada penghalang di antara keduanya, ada kain atau dan sebagainya, jadi tidak langsung bertemu antara dua kulitnya itu. Tapi kalau kulitnya bertemu, maka batal wudunya, seperti itu. Berbeda halnya jika bersentuhannya dengan perempuan yang mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Perempuan yang haram dinikahi, maka wudunya tidak batal. Misalkan kita dengan ibu kita, itu tidak batal wudunya. Ada 14 kategori perempuan yang mahram. Nanti akan kita bahas di bab tersendiri, yaitu bab yang membahas tentang perempuan mahram. Yang kelima, masu farjil adami bibatinil kafi. Yaitu yang kelima adalah masu farjil adami, menyentuh ya lubang atau menyentuh lubang depan atau kemaluan bibatinil kafi, dengan telapak tangan bagian dalam. Ya, yang putih-putih ini namanya telapak tangan bagian dalam. Jika kita menyentuh kemaluan kita atau zakar ataupun juga farji, maka di situ kita akan batal wudunya. Kalau di perempuan ya ada bagiannya, laki-laki juga ada bagiannya sendiri. Masih sudah tahu, ketika kita menyentuh itu di helmnya itu, maka kita akan batal wudunya. Kemudian yang keenam, masu halaqati duburihi, yaitu menyentuh lingkaran sekitar dubur. Ya, itu. Ketika kita menyentuh lingkaran itu sekitar dubur itu ini ya, tengah-tengah pantat ya, atau lubang tempat keluarnya lahar kuning ya. Jadi itu kalau kita pegang itu, kita sentuh, itu batal wudunya. Alal jadidi menurut qaul jadid. Qaul jadid itu adalah fatwa dari Imam Syafi'i setelah beliau pindah ke Mesir. Ya, setelah beliau pindah ke Mesir. Itu qaul jadid kalau kita menyebutnya sebagai dalam istilah madhab Imam Syafi'i. Jadi itulah 6 hal-hal yang bisa membatalkan wudu. Yang pertama yaitu sesuatu yang keluar dari 2 jalan. Yang kedua, tidur dalam keadaan tidak mutamakin atau tidak kokoh. Yang ketiga, hilangnya akal karena sebab mabuk ataupun sebab sakit. Yang keempat, bersentuhannya laki-laki dan perempuan ajnabi yang tidak mahram, ya. Min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Jadi bersentuhannya laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki yang tidak mahram, dengan tanpa adanya penghalang, itu menyebabkan batalnya wudu. Dan yang kelima adalah menyentuh kemaluan dengan bagian dalam telapak tangan. Dan yang keenam itu adalah menyentuh bagian lingkaran dalam dubur, itu membatalkan wudu. Selanjutnya, faslun mujibul ghusli. Nah, ini adalah pasal yang menjelaskan tentang perkara yang membuat seseorang itu wajib untuk mandi jinabat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun, hadza adapun ini faslunnya itu sebuah pasal mujibul ghusli, sesuatu yang mewajibkan mandi atau sesuatu yang menyebabkan hadas besar. Di mana kita tahu hadas besar itu terjadi karena sebab berikut ini. Walladzi, adapun sesuatu yujibu yang mengharuskan atau mewajibkan al-ghusla terhadap mandi,
itu sitatu asya'a, ada 6 perkara. Yang pertama iltiqaul khitanain. Yang pertama adalah bertemunya dua alat khitan. Ya, dua khitan ini maksudnya dua kelamin ya, perempuan dan laki-laki. Walaupun hanya bersentuhan ya. Walaupun hanya bersentuhan tidak sampai masuk, itu sudah mewajibkan untuk mandi besar seperti itu. Yang kedua wa inzalul mani. Yang kedua keluarnya mani. Baik laki-laki maupun perempuan jika keluar mani maka dua-duanya harus mandi wajib, mandi jenabat. Wal mautu, yang ketiga mati. Nah, kenapa orang yang meninggal itu wajib dimandikan? Karena ketika dia meninggal mati itu dia otomatis memiliki hadas yang besar. Karena si mayit itu tidak bisa memandikan dirinya sendiri, maka yang memandikan mayit itu adalah orang yang masih hidup. Maka dan hukumnya fardu kifayah bagi sebuah kaum untuk memandikan mayit. Wa salah satun, adapun yang tiga itu tahtasu, dikhususkan biha dengannya an-nisa'u, siapa an-nisa'u, perempuan. Wa ya al-haidu, yang pertama haid, yang kedua an-nifasun ya nifas, dan yang ketiga al-wiladatu, wiladah. Nah, tiga penyebab mandi jenabat atau tiga penyebab hadas besar khusus bagi perempuan itu ada tiga, yaitu haid, yang kedua nifas, dan yang ketiga itu adalah wiladah. Haid itu ya kita sudah tahu, dimana paling sedikitnya haid itu sehari semalam atau 24 jam, dan rata-rata itu 6-7 hari, dan paling lamanya haid itu 14 hari. Kemudian nifas itu adalah darah yang keluar setelah perempuan itu melahirkan. Kalau wiladah itu melahirkan. Jadi ketika perempuan melahirkan, otomatis dia memiliki hadas besar, sehingga dia harus mandi wajib. Dan ketika dia keluar nifas, dia juga memiliki hadas besar. Maka ketika perempuan punya haid, punya nifas, dia tidak wajib sholat, karena sholatnya tidak mungkin sah karena dia mengandung hadas besar seperti itu. Nah, ini hal-hal yang mewajibkan mandi. Kalau yang untuk perempuan dan laki-laki tadi ada tiga. Yang pertama iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan, dua alat kelamin. Ketika alat kelamin perempuan dan laki-laki bertemu, walaupun tidak masuk, hanya menempel, maka keduanya sudah dikategorikan sebagai orang yang junub. Kemudian inzalul mani, keluarnya mani baik laki-laki maupun perempuan. Jadi inzalul mani, keluarnya mani, ini juga laki-laki perempuan bisa keluar mani. Kalau yang saya baca mungkin mani perempuan itu warnanya agak kuning, sedangkan mani laki-laki ya agak kental putih seperti itu. Kemudian yang ketiga al-maut, kematian. Orang yang meninggal, orang yang mengalami kematian, maka dia otomatis memiliki hadas besar sehingga wajib mandi, dan yang memandikan adalah orang yang masih hidup seperti itu. Ini perkara yang diwajibkan untuk mandi. Selanjutnya adalah furudul ghusli. Faslun ai hada, adapun ini yaitu faslun, fasal furudul wudu'i, tentang fardu-fardunya wudu, wa sunanuhu, dan sunnah-sunnahnya wudu. Wa faraidul ghusli, adapun fardu-fardunya wudu, wa faraidul ghusli, adapun fardu-fardunya mandi, itu salah satu asya, ada tiga perkara. Jadi fardunya mandi jenabat atau mandi junub untuk menghilangkan hadas yang besar itu ada tiga perkara. An-niyatu, rupanya yang pertama yaitu niat. Yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis. Ingkanat, jika ada apa najis, ala badanihi, di badannya. Jadi menghilangkan najis di badannya. Sebelum mandi, ketika kita harus memeriksa dulu badan kita apakah ada najis atau tidak. Di sini dijelaskan kita harus membersihkan tubuh kita dari najis sebelum kita mulai mandi. Dan yang ketiga, wa isalul ma, menyampaikan air atau meratakan air ila jami'i sya'ri wal basyarati, meratakan air ke seluruh rambut dan kulit. Jadi seluruh bagian luar tubuh kita berupa kulit dan rambut, kuku, di bawah kuku itu ada kulit juga, itu semuanya harus tersiram, terbasuh dengan air gitu. Nah, tiga fardu ini harus dipenuhi agar mandi kita menjadi sah gitu.
Niatnya adalah nawaitu nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala gitu. Nawaitul ghusla raf'il hadasil akbari lillahi ta'ala. Saya niat mandi, kalau kita mau bahasa Indonesia ya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu niatnya dalam hati ya. Ingat, niat ini juga kita barengkan dengan basuhan pertama yang kita siram dalam tubuh kita. Ya, niat ini dibaca atau dilaksanakan ketika kita mulai membasuhan pertama ketika kita mau mandi. Wa sunanuhu, adapun sunah-sunahnya mandi itu khamsatu asya, ada 5. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah, ini pasti ini ya, membaca bismillah yang pertama. Wal wudu'u qablahu, yang kedua itu wudu sebelum mandi. Jadi disunahkan juga kita sebelum mandi itu wudu dulu. Kita wudu seperti biasa, niatnya ya seperti biasa, kita menghilangkan hadas kecil boleh, yang penting kita berwudu atau nawaitul wudu'a lillahi ta'ala juga boleh seperti itu. Setelah itu baru mandi, kita siram. Kemudian yang ketiga imrarul yadi alal jasad, yaitu menggosok-gosok tangan pada tubuh kita. Ya, kita gosokkan tangan kita, kita ratakan, kita gosok, kita hilangkan kotoran-kotoran yang ada di kulit kita. Itu juga sunnah ya. Wal muwalatu, yang keempat itu adalah muwalah terus menerus. Jadi dari membasuh kepala, badan, tangan, kaki, paha, kemudian sampai ke telapak kaki, semuanya mualah terus menerus gitu, tidak ada jeda. Misalkan nih kita mandinya tuh setengah-setengah, ada air nih, jadi kita mandi dulu sebentar, kita cuma basuh bagian kepala, nanti jeda 5 menit kita basuh lagi, jeda 10 menit kita basuh lagi. Itu juga sah, tapi tidak mengikuti sunnah. Sedangkan sunnahnya itu kita harus langsung semuanya terbasuhkan. Yang kelima, taqdimul yumna 'alal yusra, mendahulukan anggota yang kanan atas yang kiri. Jadi ketika kita membasuh tubuh kita basuh dulu bagian kanan, kemudian kita basuh bagian kiri. Kita gosok-gosok bagian kanan, kemudian gosok-gosok bagian kiri. Nah, itulah sunnah-sunnah mandi. Sebenarnya sunnah-sunnah masih banyak, diantaranya ya kita menggunakan air yang tidak terlalu banyak, kita menggunakan air secukupnya, karena air itu penting, jadi kita harus menghemat air. Itu salah satunya. Dan banyak sekali sunnah-sunnah yang lainnya. Mungkin sampai di sini kajian kita pada pertemuan video kali ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai mandi-mandi sunnah atau al-ightisalatul masnunah. Mohon maaf jika ada kesalahan karena ini masih banyak kekurangan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa menambah ilmu lebih bermanfaat lagi. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakan di kolom komentar. Kita jadikan ajang diskusi kita, ajang pembahasan kita. Semoga bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan kita tentang hukum-hukum Islam, terutama dalam hukum bersuci ini, karena ini sangat penting dalam ibadah kita. Jika kita tidak suci dalam beribadah, maka ibadah kita tidak akan sah, sholat kita tidak akan sah, dan naudzubillah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Oleh karenanya tetap ikuti kajian ini sampai khatam. Mudah-mudahan diberikan manfaat, diberikan berkah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.